Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang kita tekannya adalah sholat. Islam yang kita percayai akan adanya keislaman kita, bahwa kita ketahui Islam itu saya umpamakan dengan spidol. Islam itu saya umpamakan dengan spidol. Spidol Islam dipegang oleh 5 komponen. Karena Islam itu terbangun atas 5 dasar. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadat alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Bahwa Islam itu terbangun atas 5 dasar. Yang pertama adalah sholat, zakat, puasa. Zakat yang ketiga puasa dan haji. Langsung kita buktikan bahwa Islam dipegang oleh 5 komponen, 5 jari ini. Kita satu persatu jari kita yang analogkan dengan 5 jari ini, 5 dasar. Yang terakhir adalah haji. Haji kita lepas, spidol Islam tetap utuh. Yang kedua kita lepas adalah puasa. Kalau kita tidak puasa karena kita tidak mampu atau lainnya, maka Islam tetap utuh. Spidol tetap terpegang erat. Betul? Yang selanjutnya, bahwa Islam terbangun yang ketiga adalah dengan adanya zakat. Zakat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu atau lainnya, maka keislaman atau spidol tetap tidak terjatuh juga, tetap utuh keislamannya. Tapi kalau sudah masuk pada yang kedua, yaitu sholat. Sholat kita lepas dari telunjuk ini yang kedua, maka akan lepas yang namanya spidol, akan lepas yang namanya Islam pada diri seseorang. Karena sholat adalah merupakan fondasi paling utama, berikut juga syahadatnya. Perintah yang sampai Allah panggil langsung utusannya atau rasulnya itu cuman perintah sholat. Sehingga datanglah perintah, yaitu tanggal 27 Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima dari Sidratul, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke ke Sidratul Muntaha. Allah memanggil langsung pada nabinya, pada rasulnya untuk semata-mata menerima sholat. Artinya sholat yang kita lakukan sekarang ini bukan sebenarnya sholat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita. Sholat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita itu adalah 50 kali sehari semalam. Tapi dari belas kasihnya Rasulullah berbolak-balik turun naik Rasulullah kepada Allah, sampai kalau nggak keliru sampai 9 kali bolak-balik PP
itu sampai 9 kali, sehingga tersisa yang 50 menjadi 5 sholat, 5 kali sehari semalam. Hadirin para pemirsa yang saya cintai, bahwa sholat merupakan mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat, tanpa sholat dan juga sholat itu adalah manifestasi perbedaan yang sangat fundamental antara orang kafir dan orang Islam. Bainal Islam wal kafir adalah as-sholat. Perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Hadirin, sholat diawali dari takbiratul ihram, yaitu diawali dengan niat dan takbiratul ihram. Dalam niat dan takbiratul ihram yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar itu adalah mengandung kalimat tauhid yang sangat besar pengaruhnya dalam diri kita seorang hamba dengan Tuhan. Takbiratul ihram tersebut, apa artinya takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Maha besar berarti tidak ada yang lebih besar ketimbang Allah. Segala semuanya makhluk yang ada di dunia ini, tidak ada yang melebihi kebesaran dari Allah SWT. Sehingga apa manifestasi atau rahasia apa yang terdapat dalam takbiratul ihram? Dalam takbiratul ihram tersebut, menurut Nazaruddin Umar yang sekarang sudah menjadi menteri agama, dalam bukunya yaitu Sholat Sufistik, beliau pernah berdauh bahwa takbiratul ihram adalah merupakan starting point dari seorang hamba menuju Tuhannya, yaitu mi'raj. Karena dalam takbiratul ihram tersebut, bahwa takbiratul ihram tersebut adalah menandakan takbir ihram, ya kan? Takbir ihram. Takbiratul ihram adalah berasal dari kata takbir dan ihram. Takbir adalah takbir Allahu Akbar. Kata-kata ihram adalah mengharamkan diri kita seorang hamba. Allahu Akbar, mengharamkan diri kita seorang hamba mengingat selain kepada Allah, mengingat sesuatu kecuali mengharamkan mengingat sesuatu kecuali hanya mengingat kepada Allah SWT. Kita melaksanakan sholat yang diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan hanya awal dari sholat, tapi awal dimulainya mengharamkan segala sesuatu, mengingat sesuatu kecuali hanya ingat kepada Allah. Maka di sini mi'rajnya kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah menerima perintah sholat langsung ke Allah. Kita tidak mungkin akan sama dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah melalui perantara kita. Perintah langsung diturunkan kepada diri kita, umat Islam. Dari hal itu, bahwa rahasia yang terdapat dalam lafaz takbiratul ihram adalah lafaz tauhid yang sangat kuat dan besar pengaruhnya pada dalam diri kita sekalian, menembus alam dunia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahasia juga bahwa di kalangan tasawuf, bahwa takbiratul ihram tersebut dapat menembus lapis-lapis hijab dalam diri kita manusia menuju Tuhannya. Kita mengangkat tangan berarti kita sudah pasrah, mengalah segala sesuatunya, hanya ditujukan, dipasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.